Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang mendengarkan atau melihat video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu jangan buka pintunya. Jangan buka pintu bila ada yang mengetuknya saat dini hari. Yang aku perlukan sekarang adalah tempat kos murah dengan fasilitas standar lengkap beserta wifi yang aktif. Setidaknya itu yang aku pikirkan dalam 2 hari menjelang habis kontrakan yang aku tempati bersama teman-temanku waktu itu. Bukan kami tidak suka untuk tetap tinggal di kontrakan tersebut, namun alasan yang mendasari kami ingin mencari kamar kosan adalah karena keempat senior yang mengontrak rumah bersama kami sebelumnya sudah wisuda dan berencana untuk kembali ke tempat asal. Aku dan Budi yang masih menjalani semester tahun ketiga ini mau tidak mau harus mencari kamar kos karena rumah kontrakan tidak diperpanjang. Dan aku sendiri cukup sial karena tabiatku yang suka menunda-nunda pekerjaan. Temanku Budi sudah mendapatkan kos terlebih dahulu. Sedangkan aku masih berleha-leha dan belum menemukan satupun yang cocok untukku. Padahal rumah kontrakan sudah dibersihkan dan tinggal menunggu kami berdua untuk hengkang dari tempat itu. Kampret lu Bud, sekalian kenapa kemarin gak bookingin 2 kamar sekaligus? Celaku pada Budi karena tidak sekalian mencarikan di kamar kos. Bukan begitu, Bay. Kemarin itu memang pas aku kesana, kamarnya tinggal 1. Aku udah desperate banget nih, soalnya susah nyari kosan belakangan ini. Jawabnya menghardiku sambil nyengir. Lu ada info kosannya enggak Bud? Tanyaku langsung kepadanya. Dia menggeleng. Bentar, kayaknya Nana kemarin kirim aku info kosan cowok deh di sekitar condong catur bagian atas. Setelah Budi tersikap karena ingat kiriman WhatsApp dari pacarnya, dia scrolling smartphone-nya, lalu kemudian menunjukkan kepadaku teks info kos untuk laki-laki tersebut. Oke lah, habis kuliah nanti siang gue langsung survei. Jawabku semaringah karena bebanku dalam mencari kos baru sudah terangkat dari pundakku. Bukannya nanti siang ada kuliah Pak Anton ya? Tanya Budi memotong kalimatku yang belum selesai. Aku mencibir sembari turunkan kedua alisku memberi kode. Lu masih punya kopiannya surat dokter dari om lu itu kan? Gue minta lagi dong, jawabku sambil menepuk pundak Budi. Dia menghela napas panjang dan singkat cerita berdatanglah aku ke tempat di mana info kosan laki-laki itu berada. Sampailah aku di tempat kos yang dimaksudkan oleh Nana, pacar Budi dalam pesan chatnya itu. Kosan ini cukup besar dengan struktur bangunan yang mirip seperti asrama dengan 2 lantai yang pintu-pintunya kosannya menghadap keluar. Aku sendiri mendapatkan kamar yang bersebelahan dengan tangga naik turun dan pintu yang menghadap ke arah balkon. Dari situ aku bisa langsung melihat jalan kampung yang berada di depannya yang merupakan rumah warung makan yang sangat ramai di siang hari. Dan kau boleh percaya padaku atau tidak, kosan ini harganya terlampau sangat murah karena biasa dibayar per bulan hanya dengan uang sekitar 350.000. Dengan kamar mandi dalam dan wifi yang gratis. Pemilik kos adalah bapak yang mungkin berumur sekitar 50-an. Yang terlihat
santun. Tanpa pikir panjang, aku langsung menyewa tempat ini selama setahun penuh. Ini Pak, biaya kos untuk 1 tahun, ucapku sembari memberikan uang cash kepada pemilik kos tersebut. Iya, terima kasih Mas. Di sini tidak terlalu ketat Mas aturannya. Boleh membawa tamu sampai jam 9 malam dan pintu harus dibiarkan terbuka, ucap bapak pemilik kos kepadaku. Oh iya Pak, saya kebetulan kuliahnya di UI atas, jadi sepertinya teman-teman saya akan jarang main ke sini soalnya jauh dari daerah kampus, jawabku terkekeh. Dan di sini ada jam malam, dengan gerbang depan akan ditutup sekitar pukul 10 malam. Karena orang yang mengurus kosan sudah pulang jam segitu, tuturnya menambahkan. Tentu aku tidak bisa habis pikir kenapa orang yang mengurus kosan harus pulang jam segitu. Padahal bukankah jam-jam 10 ke atas merupakan jam yang sangat krusial untuk menjaga kosan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih biasanya yang memiliki jam malam adalah kos perempuan. Sangat jarang kos laki-laki memiliki jam malam. Aku menggaruk kepalaku sembari meminta keringanan kepada bapak pemilik kos. Kalau misalnya saya minta kunci gerbangnya saja, bagaimana ya Pak? Soalnya saya sering ada acara di luar sampai malam. Saya janji enggak akan macam-macam kok Pak, ungkapku merayu pemilik kos untuk memberikan duplikat kunci gerbang kosannya. Raut wajah Pak kosan ini seolah menunjukkan rasa khawatir dan keraguan. Tersimpan satu cerita bisu yang ingin ditutupinya dalam gelagatnya. Namun akhirnya dia memberikan duplikat kunci gerbang kepadaku. Singkat cerita, sudah terhitung selama 2 hari aku menempati tempat baru ini. Namun entah perasaanku atau bagaimana, kosan baru yang aku tempati ini agak aneh, bukannya karena struktur bangunannya yang tua memang tampak membuat kosan ini memiliki kesan yang seram dan mungkin memiliki semacam cerita hantu atau apa. Tetapi untuk ukuran kos khusus laki-laki, tempat ini terlampau sangat sepi. Kalian yang pernah menjadi anak kos di tempat kos khusus laki-laki pasti tahu betul betapa biasanya kos semacam ini sangatlah ramai, terutama di jam-jam lewat 9 malam. Laki-laki cenderung lebih berisik di malam hari, entah main game dan seru-seruan bersama teman-teman di kamar. Berisik karena ada kawan yang mampir berkunjung, atau berisik karena sang pacar kebetulan datang. Segala jenis kebisingan yang merupakan hal wajar untuk kosan laki-laki seolah nihil di tempat ini. Aku bahkan sempat berpikir apakah kebanyakan yang bertempat di kos ini adalah anak rumahan yang baik-baik dan alim. Namun aku tidak terlalu peduli dengan hal itu dan tetap melakukan kebiasaanku yang sering nongkrong dan pulang malam. Hingga suatu malam yang dingin, aku dengan jaket kulit hitamku masuk ke parkiran kosan ini dengan santai sekitar pukul 2 dini hari. Setelah nongkrong bersama teman-teman di salah satu warkop kekinian di daerah Krindosono. Suasana kosan saat itu sangatlah mencekam dan sepi sekali. Jalan depan yang bisa kulihat dari balkon depan kamarku di lantai 2 yang di siang hari sangatlah padat. Tampak sangat sepi, tampak ada jejak-jejak kehidupan di malam itu. Hanya beberapa suara ayam jago memiliki tetangga yang bersahutan bersama dengan suara gonggongan anjing yang tak terhenti-hentinya menyalak di pagar rumah sebelah kosan ini yang dibatasi oleh talang air.